Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tuntung Pandang FM di mana saja Anda berada. Yap, kembali lagi di hari ini di hari Sabtu di tanggal 22 Agustus 2020 kita kembali di acara Pojok UMKM bersama narasumber kita dari Kebab Al Patih Plehari dan masnya namanya Aryan Prima Benu ya Mas ya? Iya, betul. Oke. Apa kabar Mas hari ini Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, baik rekan dengar, jika kalian ingin mendengarkan radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz, siaran kami juga dapat Anda ikuti melalui live streamingnya yaitu di website tpfm.tenalautcop.co.id dan Instagramnya Radio Tuntung Pandang FM dan di fanspage Facebooknya yaitu LPPL Tuntung Pandang FM dan di teleponnya atau di via WA jika kalian ingin dialog interaktif bersama Mas siapa Mas? Aryon. Oke, di 0812 5667 5766 di 0812 5667 5766. Oke Mas, bisa diperkenalkan nih produknya Mas Aryon nih apa aja sih? Oh iya, baik. Ini perkenalan diri sekalian ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita yang sudah mengizinkan saya untuk bisa berhadir di sini. Perkenalkan, nama saya Aryan Prima Benu. Oke. Produk kita Kebab Al Patih itu jualan kebab udah sejak tahun 2011. Oke, 2011 sudah cukup lama ya Mas ya. Oke. Gitu. Oke, ada lagi? Untuk nama nih, namanya itu dari mana sih terkesannya? Oh, iya. Jadi kalau namanya itu kita kan mulai jualan 2011 akhir ya Mas ya. Itu sebenarnya Al Patih itu dari nama anak saya Mas. Oke, anak berapa tuh Mas? Anak pertama. Pertama saya lahir 2011. Ya, kemudian kita coba membuka usaha pada saat itu. Ya daripada bingung-bingung udah deh nama anak aja deh Kebab Al Patih gitu. Al Patih ya. Oke. Karena memang banyak teman-teman juga ngasih nama usahanya itu sesuai nama anak atau keluarga kan gitu. Iya, benar. Kebanyakan memang kayak gitu Mas ya. Oke, di Kebab Al Patih ini apa aja sih Mas produk-produknya? Kita sebenarnya ada 3 produk utama yang kita jual. Jadi yang pertama itu ada kebab, yang kedua burger, yang ketiga roti Maria. Tapi seiring berjalan waktu sebenarnya karena kita kan udah cuma di Plehari ya, di Banjarbaru, Martapura sama Rantau. Mitra kita ada di Banjarmasin. Tapi yang kita pegang penuh itu cuma Banjarbaru, Martapura, Rantau, dan Plehari. Kalau di Banjarbaru itu selain dari 3 produk utama kita sebutin, itu karena konsepnya kita pakai konsep yang buat anak-anak muda yang nongkrong gitu kan. Jadi akhirnya kita bikin produk sampingan itu ada minuman sama cemilan. Oke, ada juga makanannya sama minumannya ya, jadi lengkap di situ aja. Oke. Produknya itu kayak tahu bakso, karena yang produksi juga istri saya. Kemudian ada cireng dan lain sebagainya. Pokoknya yang buat cemilan-cemilan, nah itu deh. Oke, untuk cemilan-cemilan anak-anak pastinya ada di situ ya, para milenial pokoknya. Nah, oke. Untuk di Plehari sendiri Mas, di mana sih outletnya atau toko-tokonya jika anak-anak muda ini ingin ke Kebab Al Patih? Kalau di Plehari ini kita ada 3 outlet saat ini. Jadi pertama di Bundaran Polres Tanah Laut, karena kebetulan itu yang paling lama ya, dari 2015 sudah di sana. Kemudian di Jalan Kiai Mansur, itu sejak tahun 2017 kalau tidak salah, atau 2018. Nah, kalau yang paling lama itu ada di Karangjawa Mas. Ya, karena kebetulan kita tinggal di Karangjawa. Oke, dekat situ juga Mas. Iya. Pokoknya di situ-situ deh. Terkait pembuatan nih Mas, siapa sih yang membuatnya atau Mas sendiri kah atau ada karyawan-karyawannya gitu di sana? Jadi kalau kayak bahan baku kebab kan sebenarnya itu fabrikasi Mas ya. Jadi dalam artian bahwa dia memang diproduksi di pabrik. Karena kan untuk dapetin syarat-syarat BPOM, halal dan lain sebagainya kan juga memang kita repot ya. Jadi memang itu produknya fabrikasi, bahan bakunya. Nah, kita beli bahan bakunya dari luar daerah, kita bawa ke sini, dari kita racik di sini. Nah, memang yang mengerjakan ketika sudah di outlet itu bukan kita sih ya, kru kita, tim kita yang
kita tugaskan untuk melayani konsumen di sana. Sementara ini berapa orang sih yang mengerjakan di outlet Red? Total kru kita ada sekitar 10-an mas. Oke, cukup banyak ya mas ya? Iya, mulai hari benar baru rantau kan itu. Dari kabupaten lainnya pun ada juga ya? Iya, oke. Wah, mantap banget nih Kebab Al-Fatih nih. Rekan dengar, selain ada di Kota Plehari, ada juga di kabupaten-kabupaten tetangga di Kalimantan Selatan juga tentunya. Oke ini mas, terkait pelatihan gimana sih? Maksudnya ini memulai membuat itu, apakah ada pelatihannya gitu, membuat kebab-kebab atau burgernya tadi? Iya, jadi sebenarnya ceritanya sederhana ya dulu mas ya. Jadi waktu saya kuliah itu, saya kan mulainya waktu kuliah ya 2009-2010 itu ada teman saya ya sama-sama teman-teman kuliah itu, dia udah jualan kebab duluan ketika itu. Jadi karena saya itu akrab sama dia, kemudian sering lihat gitu kan, jadi kok kayaknya enak banget gitu jualannya gitu. Jadi terinspirasi di situ. Iya, terinspirasi di situ. Akhirnya saya belajar sama dia. Belajarnya dari lihat aja sih, otodidak akhirnya. Kita lihat di Google dan lain sebagainya, dan pas pada saat itu momentumnya ada inspirasi saya itu Mas Hendy Stiono, kebab Baba Raffi ya. Mungkin orang lebih kenal Baba Raffi. Baba Raffi ya. Ownernya itu saya pelajari, kemudian saya belajar dia, saya nonton video-videonya yang bikin, ya akhirnya kita belajar sendiri otodidak sih. Ada jatuh bangunnya nggak? Lumayan sih kalau jatuh bangunnya. Sesuai dengan pembelajarannya itu, apakah langsung bisa atau setahun dulu baru bisa gitu, atau berapa bulan gitu baru bisa? Iya, jadi karena pada saat itu kita waktu saya buka ya, karena kan saya juga akhirnya 2010 memutuskan untuk terjun juga di bisnis yang sama sama teman saya, dibantu oleh teman saya. Nah itu belajarnya saya memang sambil jalan mas. Jadi saya ingat sekali waktu saya pertama kali jualan 2010 itu saat masih mahasiswa, itu kebab pertama yang saya bikin itu gosong mas. Gosong. Saya sangat berkesan di situ. Saya minta maaf pada konsumen saya tahu karena gosong kan. Jadi aduh gila gitu ya. Tapi saya cuek aja. Saya masukin aja, saya nggak peduli. Nah kebab kedua juga hasil yang sama dan lain sebagainya. Pokoknya saya karena memang orangnya tidak pernah masak ya, jadi begitu harus jualan dan kita yang turun tangan sendiri, akhirnya ya kaget mas, kaget. Dan banyak kegagalan yang kita lakukan di sana. Dan itu menjadi tantangan tersendiri. Iya, mas ya. Ini mas, terkait dari penjualan sendiri, ada dari medsosnya juga mas, atau via promosinya dari masnya gitu? Dari line WA atau dari Facebook atau IG gitu, bisa dipromosikan nih? Oh iya. Jadi kita ada nomor resmi itu khusus untuk komunikasi konsumen ke outlet kita, tapi itu baru satu nomor aja karena kita pusatkan di kantor pusat, karena waktu saya pindah ke Banjarbaru saya putuskan udah kantor pusatnya ada di Banjarbaru akhirnya Banjarbaru aja. Nah itu nomornya ada 0812 513 93889. Oke, sekali lagi jadi nomornya nomor telepon maupun WA 0812 513 93889. Jadi di sana itu informasi tentang produk ataupun layanan-layanan untuk konsumen kita sediain biasanya. Itulah pendengar, jika kalian ingin memesan langsung aja di telepon di WA-nya tadi ya mas ya, atau di telepon juga bisa, atau SMS juga bisa ya mas? SMS kita terima, tapi biasanya kita WA kan karena gratis ya. Jadi misalnya nanya nih, nomornya kru yang outlet di sini ada nggak? Nah itu bisa nanti kita jawab di sana. Ini ada mas, kita kirimin. Oke, tergantung wilayah juga. Iya, tergantung wilayah. Jadi informasinya pusat di sana, nanti kebutuhan mau wilayah mana kita langsung berikan nomornya di wilayah tersebut. Oke mas, terkait nih ada pelatihan nggak dari dinas-dinas terkait, dari pokoknya dari dinas apa nih yang koperasi UKM? Alhamdulillah. Ada satu lagi saya mau promo Instagram. Boleh ya. Jadi Instagram kita itu Kebab Al-Fatih Official. Nanti biasanya teman-teman dan saya juga sama tim itu sering bikin giveaway di sana. Jadi di follow Kebab Al-Fatih Official itu di Instagram. Selain di follow nanti bisa sering-sering komen. Siapa tahu kita bikin giveaway dan nanti teman-teman bisa dapat hadiah. Hadiah ini menarik juga ya. Hadiahnya bisa kebab. Biasa ya. Yang sering kita lakukan itu biasanya.
Kemudian untuk pelatihan, alhamdulillah sejak 2000 saya pindah ke sini karena saya menikah dengan orang pelihara juga. Jadi dia tinggal di sini ya. Jadi saya ikut istri ceritanya yang begitu. Nah itu sejak tahun 2012-2013 kita sudah beberapa kali mendapatkan pelatihan dari dinas, salah satunya dari dinas Perindak dulu ya. Kalau sekarang kan Koperasi dan Perdagangan. Itu macam-macam sih mas ya. Jadi setahun kadang sekali, sampai akhirnya saya 2016, 2017 itu relatif nggak ada lagi pelatihan. Ya, karena saya memberikan giliran buat teman-teman yang lain. Masa kita terus yang kita terus ya mas ya. Iya. Terkait pembelajaran nih dibawa kemana aja sih mas dari dinas-dinas terkait? Kalau jalan-jalan relatif nggak ada sih mas ya. Tapi kalau pelatihan sih biasanya di sini, kemudian di Liang Anggang itu, itu aja sih. Kecuali mungkin saya pelatihan sendiri ya, atas nama pribadi di luar dari instansi dinas ya mungkin ada sih beberapa kali. Itulah dinas-dinas terkait pun ikut andil juga nih di sini teman-teman untuk mempromosikan produk-produk UMKM di tanah laut juga ya mas ya. Dari situ kita bisa mempelajari cara memasarkan ya kan tentunya, dan apalah pokoknya tentunya di situ perkumpulan UMKM pun bisa bertukar pendapat dengan pelaku UMKM di tanah laut juga ya kan. Termasuk yang saat ini digencarkan pada para UMKM yaitu produk gelianan ya mas ya. Gerakan membeli ampun kawan ya. Ampun kawan. Nah itu juga bisa digolarakan kata mereka yang para UMKM di tanah laut gitu. Oke teman-teman, jika kalian ingin mendengarkan Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz yang ingin dialog interaktif bersama Mas seperti Mas Arion. Nah, Mas Arion bisa juga di 081256675766 di 0812 56675766. Oke, itu teman-teman. Ini Mas terkait event nih. Apakah selalu dibawa nih dan selalu ikut juga di gelaran-gelaran pemerintah atau gelaran yang di daerah-daerah lain oleh dinas terkait untuk diikutkan juga? Kalau di luar daerah kita belum pernah ya, dan memang kita juga nggak daftarin diri. Yang selalu kita ikut itu kalau event Expo Tanah Laut itu kita rutin selalu daftarin diri sejak tahun 2000 berapa ya, terakhir itu di lapangan yang SMP 1 itu sebenarnya kita sudah ikut sampai kemudian pindah ke samping kantor bupati. Alhamdulillah sampai 2018 kita ikut terus. 2019 berarti terus ya. Tahun 2020 ini baru ya. 2020 ini awal-awal. Nah ya, terkait pandemi nih, apakah berdampak juga di penjualan Mas nih? Ya, alhamdulillah sebenarnya syukurnya begini Mas. Kita berdampak sih memang. Karena memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa kru yang memang terpaksa harus saya PHK dan saya rumahkan sebagian. Tapi memang jadi dulu itu kita sempat punya 7 sampai 8 outlet. Tapi yang hari ini aktif itu ada 5 mas. Ada 5 dan evaluasi terakhir itu di antara 5 itu 2-nya minus. Gitu. Minus. Iya coba. Iya minus ya secara profit minus. Rugi ya dalam rugi. Cuma memang kita masih mempertahankan karena juga masalah sisi kemanusiaan ya. Ya kalau saya tutup nanti karyawan nggak kerja dulu gitu. Iya dong. Kasihan juga. Ya, jadi akhirnya karena dihitung-hitung 3 ini masih bisa tutup yang lain ya udah kita tetap pertahankan dulu sementara sampai kita lihat kondisi ekonomi semakin membaik ya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa seperti itu. Mudah-mudahan aja pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya, pokoknya di Indonesia tentunya. Semoga ya perekonomian di tanah laut juga bisa membaik ya kan, karena ya banyak sekali yang merugi karena pandemi COVID-19 ini. Oke.